Shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Ya. Salah satu bagian dari doa Bapa kami, dan ini merupakan sebuah prinsip dari kerajaan Allah adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Berarti bahwa tugas kita atau bagian dari kita sebagai umat Tuhan adalah bagaimana kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jadi pada waktu kita berdoa, kita bukanlah memaksakan kehendak kita, tapi bolehkah kita meminta sesuatu? Boleh, tapi pastikan itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Tapi andaikan saudara tidak tahu, berarti tugas kita atau tugas saudara dan saya adalah bagaimana menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kunci untuk menyelaraskan kehendak Tuhan adalah, pertama adalah percaya. Percaya, yang kedua adalah berserah. Berserah kepada Tuhan. Mari kita membuka dalam Matius 26 ayat 36. Sudah bisa membaca satu perikop khusus mengenai di Taman Getsemani, tapi kita akan baca ayat 36 sampai ayat 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Jadi dia mulai merasa sedih dan gentar. Ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki." Jadi di Taman Getsemani Yesus mengalami sebuah pergumulan, ya. Dia ungkapkan sebagai sebuah hati yang sedih, seperti yang mau mati rasanya, sebuah pergumulan yang begitu berat. Nah, ayat 39, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ia berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin." Jikalau sekiranya mungkin, Yesus berdoa, dia meminta, biarlah cawan ini lalu, cawan penderitaan. Ada sebuah misi penyelamatan yang sudah dirancang sebelum dunia dijadikan. Supaya manusia mengalami keselamatan, ada sebuah cawan yang Yesus harus tanggung. Biarlah cawan ini lalu daripada, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tapi di balik Yesus yang kalau boleh ini lalu, cawan ini boleh lalu, artinya kalau boleh aku tidak menanggung cawan ini. Tapi Yesus berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara sekalian, pada waktu Yesus berdoa seperti ini, Bapa, bukan seperti yang ku kehendaki, seperti Bapamu yang kehendaki. Ini adalah sebuah ungkapan penyerahan diri. Sebuah ungkapan penyerahan diri yang bukan arti dia menyerah, bukan berarti Yesus sedang mengibarkan bendera putih sebagai tanda dia bersalah, dia nggak mampu. Tapi sebenarnya saudara sekalian, ketika Yesus bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi, itu adalah sebuah ungkapan kemenangan. Artinya sebuah ungkapan, pernyataan kemenangan bahwa hidup saya bukan menurut saya, tapi hidup saya menurut Engkau Bapa di surga. Saudara sekalian, mari kita belajar dari Yesus.
Berserah itu punya berarti pengertian yang lain, mengosongkan diri kita. Berserah punya arti kita mengenalkan diri kita. Bukan menurut mau kita, tapi menurut Bapa. Bukan mengosongkan diri artinya kita betul-betul terbuka. Kita hanya mengizinkan Bapa, Tuhan kita, menguasai kehidupan kita. Dan berserah juga artinya melepaskan segala hak-hak kita. Kita punya hak untuk memiliki. Kita punya hak untuk marah. Kita punya hak-hak yang lain, saudara-saudara. Tapi kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Abraham punya hak memiliki anak. Tapi ketika Tuhan minta, dia menyerahkan anak itu. Ishak itu di mezbahnya Tuhan. Dia menyerahkan haknya. Ya, berserah artinya melepaskan segala hak kita. Segala kesenangan kita. Segala kepentingan diri kita. Diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ada berbagai macam hak, saudara sekalian, yang biasa kita miliki. Pertama, misalnya hak untuk dihormati. Hak untuk dihormati oleh orang lain. Ya. Hak untuk diperlakukan dengan adil. Kita menuntut yang namanya keadilan. Tapi saudara tahu dunia ini sulit untuk kita menemukan keadilan. Kita menuntut hak untuk adil biasa. Tapi hak itu adalah diperlakukan dengan adil. Hak untuk dikasihi, dihormati, hak untuk menikmati dan memiliki sesuatu. Tapi hari ini kita belajar. Kita mau menyerahkan hidup kita dan segala hak-hak yang kita miliki kepada Tuhan. Dan kita hanya izinkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kalau kita berbicara soal Natal, Natal adalah lahirnya Juru Selamat, lahirnya Yesus di muka bumi ini. Sebagai putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi tahukah saudara, bahwa Natal bisa terjadi karena ada dua orang, Maria dan juga Yusuf, yang mengizinkan kehendak Tuhan terjadi. Pada waktu Yusuf, kita mulai dengan Yusuf. Pada waktu Yusuf mendengar bahwa ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi katakan Yusuf bermaksud untuk menceraikan. Yusuf orang yang baik. Dia tidak mau menceraikan di depan orang banyak. Tidak mau mempermalukan Maria sebagai tunangannya. Dia bermaksud untuk menceraikan pelan-pelan. Tapi datang malaikat Tuhan yang memberitahukan bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah Yesus. Dia adalah Allah Immanuel. Nah, akhirnya apa saudara sekalian? Yusuf taat kepada apa yang Tuhan mau. Akhirnya dia tidak menjadi menceraikan tunangannya ini. Dia akhirnya menikahi tunangan yang namanya Maria ini. Sehingga dia menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Dia mengabaikan, dia menyerahkan keinginannya. Dia menyerahkan mungkin kekecewaannya kenapa pasangannya seolah-olah dia mengandung di luar hubungannya dengan Yusuf. Tapi Yusuf taat kepada Tuhan. Dia menginginkan kehendak Tuhan terjadi. Demikian juga Maria. Pada waktu Maria mendengar berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, mengandung putra Allah. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Saudaraku sekalian, mari kita semua sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, kita belajar untuk hidup yang berserah. Berserah itu berbeda dengan pasrah. Kalau pasrah artinya menerima keadaan, hanya kita tenggelam dengan persoalan yang ada. Tapi kalau berserah adalah percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik. Berserah artinya di dalamnya ada mengizinkan kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kita. Mari kita belajar, seperti Yesus yang memberikan contoh, bukan kehendakku yang jadi Bapa tapi kehendakmu. Demikian juga Maria, dia berkata sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Artinya dia menyerahkan hak-hak hidupnya,
Dia menyerahkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Jadi kita mengerti sekarang kenapa Natal terjadi. Kenapa peristiwa di mana Juru Selamat lahir. Karena ada dua orang yang berserah. Yang pertama adalah Yusuf, yang kedua adalah Maria. Akhirnya keduanya ini menjadi bagian dari rencana Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan terjadi. Demikian juga Yesus, Putra Allah, Juru Selamat kita. Tuhan semesta. Dia memberikan contoh pada waktu dia menjadi seorang manusia. Bagaimana mengizinkan supaya kehendak Tuhan terjadi. Hari ini, mari kita biarkan Roh Kudus mengubah hidup kita, supaya sikap hati kita untuk selalu menyelaraskan setiap saat kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, berserahlah kepada Tuhan. Dan saudaraku sekalian, kita akan melihat hal-hal yang besar terjadi. Tuhan memakai kita semua menjadi bagian dari rancangan atau kehendak Tuhan di bumi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami belajar punya sikap yang berserah. Artinya kami percaya, dan kami percaya kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan hak-hak hidup kami. Hak-hak yang harusnya kami bisa nikmati. Hak-hak yang harusnya kami boleh miliki. Tapi kami serahkan kepada-Mu. Sehingga kami boleh membiarkan jadilah kehendak terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki sikap yang berserah. Bukan pasrah, tapi percaya dan menyerahkan seluruhnya bahwa Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang selalu ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.